Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Treshalina SPD MPD selaku pembimbing mata kuliah Sosiolinguistik Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang. Selanjutnya kepada teman-teman, rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 dengan saya Delvia Derita dan 2 orang rekan saya yaitu Emelva dan Dewi Permatasari akan membahas topik tentang gaya, register, dan genre. Namun pada kesempatan kali ini izinkan saya yang akan mempresentasikannya. Disimak sampai habis ya. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang gaya, register, dan genre. Pertama, mari kita bahas mengenai gaya. Menurut Bauman dalam Wadaf tahun 2015, gaya merupakan salah satu variasi bahasa yang berhubungan dengan konteks penggunaan bahasa yang berbeda. Istilah gaya digunakan untuk membahas perbedaan formalitas. Gaya bahasa yang digunakan seseorang tergantung pada situasi di mana orang tersebut menuturkannya. Seseorang dapat saja berbicara sangat resmi, tidak resmi, itu tergantung pada situasi di mana orang tersebut menuturkannya. Misalnya, pada situasi upacara menghendaki pembicaraan yang resmi. Kalau ceramah umumnya menghendaki pembicaraan yang agak kurang resmi. Dan kalau obrolan biasa itu sifatnya tidak resmi. Martin Jones dalam Fire tahun 1995 membagi 5 gaya dalam bahasa Inggris lisan. Yang pertama itu frozen. Frozen disebut juga sebagai register statis. Frozen merupakan gaya bahasa ragam buku. Ragam buku ini juga terdapat dalam dokumen-dokumen yang bersejarah, misalnya Undang-Undang Dasar dan dokumen lainnya. Ciri-ciri ragam buku yaitu memiliki struktur gramatikal yang tidak dapat diubah. Susunan kalimatnya biasanya panjang-panjang, bersifat kaku dan kata-katanya lengkap. Kosakata yang biasa digunakan seperti bahwa, maka, dan sesungguhnya. Yang kedua adalah formal. Formal disebut juga dengan ragam resmi. Ragam resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam pidato-pidato resmi seperti pidato kenegaraan, rapat dinas atau rapat resmi pimpinan suatu badan. Kalau bentuk tertulisnya yaitu dapat kita temukan dalam surat menyurat dinas, khotbah, buku pelajaran, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu konsultatif. Istilah lain dari konsultatif yakni ragam usaha. Ragam usaha membutuhkan partisipasi 2 arah. Ragam usaha adalah ragam bahasa yang sesuai dengan pembicaraan yang biasanya dijumpai di sekolah, perusahaan, dan rapat-rapat usaha yang berorientasi pada hasil atau produksi. Dengan kata lain, ragam bahasa ini berada pada tingkat yang paling operasional. Dan yang keempat adalah kasual. Kasual atau disebut juga dengan ragam santai. Ragam ini biasanya terdapat dalam pergaulan. Dan yang kelima yaitu in-time. In-time atau disebut juga dengan ragam akrab atau disebut juga dengan ragam non-public. Ragam ini bisa dijumpai di antara anggota keluarga dan teman dekat. Selanjutnya mari kita bahas tentang register. Halliday tahun 1978 menjelaskan bahwa register adalah suatu bentuk prediksi dalam arti untuk mengetahui situasi dan konteks sosial pemakaian bahasa yang akan terjadi dan yang akan dipakai. Selanjutnya, Bieber dan Conrad
tahun 2009 mengatakan bahwa register adalah variasi yang terkait dengan situasi penggunaan tertentu dan tujuan komunikasi tertentu. Dari pendapat di atas, dari pendapat yang tadi dapat kita simpulkan bahwa register adalah variasi bahasa yang penggunaannya tergantung pada apa yang sedang dikerjakan dan sifat kegiatannya. Register mencerminkan aspek lain dari tingkat sosial, yakni bermacam-macam kegiatan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri register. Yang pertama, variasi bahasa berdasarkan penggunaannya dan ditentukan berdasarkan apa yang sedang dikerjakan atau sifat kegiatan yang menggunakan bahasa. Dan yang kedua, mencerminkan proses sosial atau berbagai kegiatan sosial. Selanjutnya, mari kita bahas tentang genre. Bauman dalam Wardorf tahun 2015 mengatakan bahwa genre dipahami sebagai satu set fitur bahasa bersama yang terkait dengan frame tertentu. Ferguson dalam Wardorf tahun 2015 juga mengatakan bahwa istilah genre memiliki arti yang tumpang tindih dengan register. Namun, register berfokus pada situasi sosial, sementara genre berfokus pada jenis teks. Nah, oleh karena itu, jenis genre ini ada dua, yaitu genre cerita dan genre faktual. Nah, contoh dari genre cerita yaitu narasi, kisah, anekdot, dan sebagainya. Dan contoh dari genre faktual yaitu teks eksposisi, deskripsi, prosedur, eksplanasi, dan lain-lain. Baiklah teman-teman semuanya, segitu dulu presentasi dari kelompok kami. Jika ada kritik dan saran, teman-teman silahkan saja untuk menulis komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, mari kita lanjut diskusi di learning2.pb. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.